Selamat siang, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang Programming Language for Real-Time System. Berikut penjelasan dari kami. C# adalah bahasa pemrograman baru yang diciptakan oleh Microsoft. Bahasa C# juga telah distandarisasi secara internasional oleh ACMA. C# mendukung kode tidak aman, memungkinkan pointer untuk merujuk ke lokasi memori yang sesuai dengan spesifikasinya. Lalu di sini C# dan Platform.NET tidak sesuai untuk sebagian besar sistem real-time keras karena beberapa alasan, termasuk eksekusi tak terbatas dari lingkungan garbage dan kurangnya trading konstruksi untuk cukup mendukung scalability dan determinisme. Java adalah bahasa berorientasi objek, dan kode muncul sangat mirip dengan C++. Sama seperti C, Java mendukung panggilan berdasarkan nilai oleh referensi yang dapat disimulasikan yang akan disimulasi. Bahasa Java tidak mendukung pointer, tetap menyediakan fungsi yang sama melalui referensi. Kurangnya pointer mungkin tampak menghalangi pelaksanaan struktur data seperti dynamic array. Java tidak mendukung fungsi standalone. Sebaliknya, Java membutuhkan programmer untuk bundle semua rutinitas ke dalam metode kelas dengan cost signifikan. Di bahasa Java sering diimplementasikan sebagai objek kelas pertama, yang berarti bahwa berada pada inti dari bahasa Java. Real-time Java bagian yang dikhususkan untuk adaptasi. Meskipun real-time Java-nya sebuah modifikasi dari bahasa Java standar, itu layak ada diskusi tersendiri, karena semakin dalam menerapkan sistem real-time, maka semakin lunak, tegas, dan keras. Spesifikasi Java menyediakan panduan yang lunak untuk penjadwalan. Dalam masalah ini, National Institute of Standards and Technology diminta mengembangkan versi Java yang sangat cocok untuk aplikasi real-time. Berikut 9 inti persyaratan untuk real-time system yang sesuai spesifikasi dari Java. Berbagai macam bahasa khusus untuk pemrograman real-time telah muncul dan menerima lebih banyak atau kurang sukses selama dekade terakhir. Yang pertama Perl, di mana digunakan sebagai strategi augmentasi dan memiliki aplikasi yang cukup luas di Jerman, terutama dalam pengaturan kontrol industri. Lalu yang kedua real-time Eclipse, yaitu di mana sepenuhnya cocok untuk analisis scalability. Lalu yang ketiga OCaml 2, yaitu sebuah bahasa yang didasarkan pada proses berurutan berkomunikasi formalisme yang dirancang untuk mendukung konsekuensi pada transputer. Lalu yang keempat ada real-time C, yaitu sebenarnya nama generik untuk salah satu dari berbagai paket macro extension C. Lalu yang kelima Neuron C sebagai peningkatan standar C dengan ekstensi untuk event handling, jaringan komunikasi, dan hardware input-output. Lalu yang terakhir real-time C++. Sebagai nama generik untuk salah satu dari beberapa perpustakaan kelas objek khusus dikembangkan untuk C++. Programmer pada awal era embedded system itu, mereka menggunakan bahasa assembly. Tapi, mereka di situ punya skill yang rendah, produktivitas yang rendah. Seiring berjalannya waktu, ada kehadiran bahasa yang high level sehingga memungkinkan programmer bisa mengimprovisasi skill mereka dalam waktu yang sangat cepat. Nah, sekarang eranya kita melakukan sesuatu yang efisien dan serba instan, termasuk compiler yang efisien. Compiler yang efisien itu bikin kita bisa menambah level abstraksi dan menjadi programmer automatically generated code. Pada gambar di bawah ini merupakan gambar perjalanan evolusi programmer generated code menjadi automatically generated code. Pada gambar yang ditunjukkan huruf C, itu merupakan ultimate destination, di mana hybrid code generation pendekatannya itu
merupakan hal yang kekinian dan terus berkembang di beberapa software project yang real time dan organisasi yang terkait. Sedangkan pada gambar yang ditunjukkan huruf B itu merupakan analogi dua kultur di mana mereka memiliki simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan untuk keseluruhannya. Dalam prinsip yang pertama, itu berhubungan dengan metodologi kebutuhan engineering. Dan yang kedua merupakan kemiripan dari ketidak efisiennya masalah pada high level language compiler pada masa lalu. Dua-duanya ini membutuhkan research dan effort pada pengembangan, karena dalam ngedesain kode yang efisien, kode generator yang efisien atau bahkan traditional compiler itu merupakan hal yang sulit dalam compiler design. Dan abstract level pada spesifikasi sistem digunakan untuk input pada automatic code generator yang membuat masalah semakin runyam. Menurut Markley, masalah automatic code generation yang terhubung dengan tujuan penggunaan ulang terhadap software itu meminimalisir jumlah pekerjaan yang dikerjakan oleh software engineer dalam project real-time system. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak.